Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang turunan, yaitu mata kuliah Telaah Matematika Sekolah Menengah. Di sini kami dari kelompok 13 yang terdiri dari yang pertama Lulu Ainul Ifa dengan NIM 202101070011, dan yang kedua yaitu Lutfi Wahyu Aini dengan NIM 202101070009, dan saya sendiri Lisa Virga Kandira NIM 202101070010. Di sini langsung ke slide yang selanjutnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, kita pahami terlebih dahulu peta konsep turunan. Peta konsep turunan. Turunan ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama turunan fungsi aljabar, yang kedua turunan fungsi trigonometri, yang ketiga turunan fungsi eksponen dan logaritma, yang selanjutnya yaitu fungsi naik, fungsi turunan stasioner. Oke, langsung ke slide berikutnya. Sebelum kita masuk ke penjelasan atau pengertian dari turunan, kita pahami terlebih dahulu konsep-konsep dari turunan, yaitu konsep dasarnya. Pertama, saya mau bertanya nih, umpamanya nih kita punya dua garis dengan posisi miring seperti itu. Kira-kira posisi miringnya itu sama atau enggak? Kalau dilihat dari kasat mata, kemiringannya itu tidak sama kan? Tapi kita harus menghitung nih bagaimana menghitung berapa panjang kemiringannya, yaitu dengan menggunakan gradien. Setelah kita menentukan untuk menggunakan gradien, kita tambahkan garis bantu pada garis dengan membentuk segitiga siku-siku seperti ini. Maka gradien tersebut, kan gradien itu adalah perbandingan antara tinggi dengan alas. Maka delta Y per delta X sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke kurva. Umpamanya nih kita punya kurva yang tidak lurus atau tidak linier. Kurva ini saya beri nama fx. Kemudian kita itu mengambil titik di sepanjang kurva ini, salah satunya boleh di sini, 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 terserah. Saya ambil titik di tengah-tengah sini. Maka titik yang saya ambil di titik X saya namakan X, dan di titik Y saya namakan fx. Setelah itu, setelah kita mengambil titik X, kita pindah sejauh H, yaitu apabila kita pindah sejauh H, maka di X ditambah H dengan ekspresinya, yaitu di titik Y sama dengan fx ditambah H. Setelah itu kita beri garis penghubung antara titik. Garis yang pertama yaitu garis warna hijau, dan garis yang kedua yaitu garis warna biru. Maka agar lebih akurat delta X-nya itu harus lebih kecil. Maka hasilnya dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan limit h mendekati tak hingga, fx ditambah h min fx per h. Maka rumusan ini disebut sebagai definisi turunan, atau biasanya disebut dengan rumus dari turunan tersebut. Oke, setelah kita mendapatkan rumus turunan, kita masuk ke pengertian turunan.
Pengertian turunan. Turunan merupakan salah satu materi lanjutan dari limit fungsi. Turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Turunan dapat disebut juga sebagai diferensial dan proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut dengan diferensial. Definisi awal dari turunan merupakan limit suatu fungsi terhadap perubahan nilai domainnya. Turunan suatu fungsi f(x) didefinisikan sebagai, nah itu rumusannya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Oke, langsung ke slide yang selanjutnya. Turunan ditinjau dari sudut pandang geometri. Nah, ini juga sudah saya jelaskan di video yang pertama. Maksudnya di video yang tadi di awal, ini cuma X-nya diganti A. Oke, lanjut saja ya. Kita masuk ke turunan fungsi aljabar. Jika N bilangan rasional dan A dan C konstanta dengan F aksen X turunan dari Fx, maka rumus turunannya yaitu yang pertama, jika Fx sama dengan C, maka turunannya adalah F aksen X sama dengan 0. Jika Fx sama dengan X pangkat N, maka turunannya adalah F aksen X sama dengan Nx N-1. Untuk pembuktiannya di sini bisa dilihat langsung di makalah. Langsung ke slide yang selanjutnya. Turunan fungsi trigonometri. Nah, turunan fungsi trigonometri di sini sedikit banyak. Oke. Langsung masuk ke turunan fungsi sinus. Jika fx sama dengan sin x, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan cos x. Ini turunannya dari sin x. Turunannya dari sin x yaitu cos x. Untuk turunan fungsi kosinus, maka cos x turunannya yaitu min sin x. Dengan menggunakan rumus f aksen x akan diperoleh ini semua. Yang pertama yaitu fx sama dengan a sin x, maka f aksen x sama dengan a cos x. Nah, ini bisa dilihat sendiri untuk turunannya. Untuk pembuktiannya bisa langsung dilihat di makalah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri yang berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lutfi Wahyu Aini, NIM 202101070009. Akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Sifat-sifat turunan suatu fungsi. 1. Fx sama dengan Cux, turunan f absen x sama dengan Cu absen x. 2. Fx sama dengan Ux plus minus Vx, turunan f absen x sama dengan U absen x plus minus V absen x. 3. Fx sama dengan Ux Vx, turunan f absen x sama dengan U absen x Vx plus Ux V absen x. 4. Fx sama dengan Ux per Vx. Vx bukan sama dengan 0. Turun f absen x sama dengan U absen x Vx plus Ux V absen x per V kuadrat x. 5. Fx sama dengan Ux pangkat N. Turunan f absen x sama dengan N buka kurang U kali x pangkat N min 1 U absen x. Menentukan turunan dengan aturan rantai atau pengayaan. Misal terdapat fungsi y sama dengan fux, turunan fungsinya ditentukan dengan rumus dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Misalkan terdapat fungsi y sama dengan fuvx, turunan fungsinya dapat ditentukan dengan dy per dx sama dengan dy per du kali du per dv per dx. Turunan fungsi eksponen dan logaritma atau pengayaan. 1. Turunan fungsi eksponen y sama dengan e absen. Jika y sama dengan e pangkat x, maka y absen sama dengan e pangkat x. Secara umum dapat ditentukan turunan fungsi y sama dengan e pangkat ax plus b. Jika y sama dengan y pangkat ax plus b, maka y absen sama dengan ae pangkat ax plus b. 2. Turunan dari logaritma natural atau in x.
in X sama dengan Y, maka X sama dengan E pangkat Y. Jika Y sama dengan in X, maka dy per dx sama dengan 1 per X. Secara umum dapat ditentukan turunan Y sama dengan in U dengan U sama dengan fx adalah sebagai berikut. Jika Y sama dengan in U sama dengan fx, maka Y absen sama dengan U absen per U. Perhatikan turunan fungsi-fungsi berikut. Y sama dengan 2 in X, maka Y absen sama dengan 2 per X. Y sama dengan in buka kurung Kx plus Y. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama di sini penjelasan dari teman saya, yaitu pada fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi stasioner. Yang pertama, fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner. Grafik yang pertama, pengertian fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner. Grafik fungsi fx naik pada interval A kurang dari X kurang dari B dan interval D kurang dari X kurang dari E. Yang kedua, grafik fungsi turun pada interval B kurang dari X kurang dari C. Yang ketiga, grafik fungsi tidak naik dan tidak turun atau stasioner pada interval C kurang dari X kurang dari D. Bisa dilihat pada grafik yang sudah tertera pada PPT. Selanjutnya yaitu jenis-jenis nilai stasioner. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis nilai stasioner. Jadi di situ ada 4 jenis, yaitu yang pertama yang A. Jika pada X kurang dari A, fx turun dan X lebih dari A. Fx naik, maka X sama dengan A adalah titik balik minimum. Jadi pada gambar A itu adalah jenis nilai stasioner yang titik balik minimum. Terus yang kedua, yang B, jika pada X kurang dari A, yang ketiga, jika pada X kurang dari A, fx naik, dan X kurang dari A, X lebih dari A, fx juga naik, maka X sama dengan A adalah titik belok. Jadi pada gambar yang C itu adalah titik belok. Yang keempat, yang terakhir, jika pada X kurang dari A, fx turun, dan X lebih dari A, fx juga turun, maka X sama dengan adalah titik belok. Jadi pada gambar D itu adalah jenis nilai stasioner yang titik belok. Kemudian, lanjut, menggambar grafik fungsi. Dalam menggambar grafik suatu fungsi fx, langkah-langkah yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, menentukan titik potong fungsi fx dengan sumbu-sumbu koordinat, yaitu sumbu x dan sumbu y. Yang kedua, menentukan titik-titik stasioner atau titik ekstrim dan jenisnya. Dan yang ketiga, menentukan titik-titik sembarang dalam fungsi untuk memperhalus grafik. Baik, lanjut. Yang terakhir yaitu aplikasi turunan. Aplikasi turunan ini ada 4, yaitu yang pertama, menentukan persamaan garis singgung kurva, yaitu persamaan garis di titik A, B dan bergradian M adalah Y min B sama dengan M kali X dikurangi A. Karena gradian garis singgung Fx di titik A, B adalah Y aksen, yaitu turunan dari fungsi dari suatu fungsi itu adalah sama dengan F aksen A. Persamaannya dapat dirumuskan dengan Y kurangi B sama dengan F aksen A kali X min A. Buka kurung tutup kurung. Yang kedua yaitu perhitungan kecepatan dan percepatan. Kecepatan rata-rata yaitu sama dengan V sama dengan delta S per delta T. Delta S itu adalah perubahan jarak dan delta T itu adalah perubahan waktu. Jika delta T-nya 0,
maka kecepatan Ft atau V kali T sama dengan limit delta T mendekati 0 delta S per delta T. Misalkan percepatan pada saat T dinotasikan dengan A kali T, maka percepatan atau A sama dengan dv per dt sama dengan d per dt dikali ds per dt sama dengan d pangkat 2s per dt pangkat 2. Bisa dilihat di makalah ya kalau tidak ada di PPT. Yang ketiga, menentukan limit tak tentu. Salah satu manfaat turunan adalah menentukan nilai limit fungsi jika limit tersebut memiliki bentuk tak tentu. Aplikasi ini sering disebut dengan dalil L'Hopital. Jadi rumusnya, jika fx dan gx memiliki turunan di x sama dengan a, dan fa sama dengan ga sama dengan 0, sedangkan v aksen a dan g aksen a tidak 0, maka berlaku rumus limit x mendekati a fx per gx sama dengan limit x mendekati a v aksen x per g aksen x sama dengan v aksen a per g aksen a. Yang keempat yaitu menyelesaikan kasus maksimum dan minimum. Di sini saya akan memberi contoh pada subbab fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner. Jadi, contoh, tentukan interval menyebabkan fungsi fx sama dengan x pangkat 2 plus 2x plus 1 naik atau turun serta titik stasionernya. Yaitu jawab yang pertama, itu fungsi fx sama dengan x pangkat 2 plus 2x plus 1 itu dicari turunan pertamanya. Maka turunan pertamanya dari x pangkat 2 plus 2x plus 1 itu hasilnya 2x plus 2. Maka difaktorkan jadi 2 kali x plus 1. Yang pertama menentukan fungsi naik. Jadi syarat fungsi naik itu f aksen x itu harus lebih dari 0. Syarat fungsi turun f aksen x itu harus kurang dari 0. Dan syarat dari fungsi stasioner itu f aksen x sama dengan 0. Jadi yang pertama, fungsi naik jika f aksen x lebih dari 0, maka 2 kali x plus 1 lebih dari 0. Maka ketemu x pada fungsi naik itu lebih dari min 1. Untuk yang selanjutnya, fungsi turun. Jika f aksen x kurang dari 0, maka 2 kali x plus 1 kurang dari 0 hasilnya itu x kurang dari min 1. Yang terakhir yaitu fungsi stasioner. Jika f aksen x-nya itu sama dengan 0, maka 2x plus 1 sama dengan 0 hasilnya x sama dengan min 1. Sehingga f min 1 itu sama dengan 0. Jadi min 1-nya itu disubstitusikan pada fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x plus 1. Jadi titik stasionernya itu ketemu min 1,0. Secara geometris dapat dilihat pada grafik fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1 sebagai berikut. Nah, seperti ini kurang lebihnya contohnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.